Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Desi Miranti dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang akuntansi konsinyasi sebagai salah satu topik penting dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Tasrina Zenaiba SE MAK. Semoga presentasi kami dapat memberikan wawasan baru dan manfaat bagi kalian semua. Oke, untuk yang pertama itu yang pasti ada latar belakang. Nah, dalam dunia bisnis banyak banget perusahaan yang menitipkan barangnya kepada pihak melalui konsinyasi untuk memperluas penjualan tanpa menanggung resiko persediaan di berbagai lokasi. Pada metode ini, konsignor tetap menjadi pemilik barang sampai terjual, sedangkan konsigni hanya menjualkan dan menerima komisi karena melibatkan dua pihak. Transaksi konsinyasi memiliki pencatatan akuntansi yang berbeda dari penjualan biasa. Penyerahan barang yang tidak langsung diakui sebagai penjualan. Biaya promosi dan komisi harus dialokasikan dengan tepat, serta barang yang belum terjual harus disesuaikan pada akhir periode. Oke, selanjutnya ada akuntansi konsinyasi. Barang konsinyasi atau bisa disebut juga dengan consignment goods adalah barang yang dititipkan oleh pemilik barang. Bisa disebut juga dengan konsignor kepada pihak lain atau konsigni untuk dijualkan. Kepemilikan barang tetap berada di tangan konsignor sampai tangan tersebut terjual kepada pihak ketiga pembeli. Nah, siapa aja sih yang terlibat? Yang pertama, konsignor atau pengamanat. Pemilik barang yang menitipkan barang untuk dijual. Terus kedua ada konsigni atau penerima amanat atau komisioner, yaitu pihak yang menerima titipan dan menjual barang atas nama konsignor dengan imbalan komisi. Oke, untuk selanjutnya ada akuntansi konsinyasi oleh konsignor. Yang pertama itu ada saat mengirim barang konsinyasi, barang yang dikirim belum dianggap terjual, jadi nggak boleh diakui sebagai penjualan. Untuk debitnya itu persediaan barang konsinyasi, untuk kreditnya itu persediaan barang dagang. Oke, untuk yang kedua, saat konsigni melaporkan penjualan, artinya itu barang terjual sebagian. Untuk debitnya itu dia piutang kepada konsigni, kreditnya penjualan konsinyasi. Oke, untuk yang ketiga itu saat menanggung biaya konsinyasi seperti biaya promosi, biaya kirim, dan lain-lain. Untuk kreditnya itu dia beban konsinyasi, untuk kreditnya itu kas atau utang piutang kepada konsigni. Keempat, itu ada saat menerima laporan dan komisi. Untuk debitnya itu dia beban komisi konsigni, kreditnya itu piutang kepada konsigni. Yang kelima itu saat menerima pembayaran dari konsigni, yang pasti debitnya itu kas, kreditnya itu piutang kepada konsigni. Dan terakhir itu jika ada barang yang belum terjual, barang yang masih tersisa tetap menjadi persediaan milik konsignor. Halo semuanya, saya Egi dari kelas 05 SAKK 006. Saya akan membahas tentang akuntansi konsinyasi oleh konsainer, lanjutan dari materi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima adalah saat menerima pembayaran dari konsaini, konsignor akan mencatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun piutang kepada konsaini. Lalu yang keenam, jika ada barang yang belum terjual, barang yang masih tersisa tetap menjadi persediaan milik konsainer sendiri ya teman-teman. Gitu. Lalu selanjutnya adalah akuntansi konsinyasi oleh konsaini. Ya, yang pertama saat menerima barang konsinyasi, konsaini tidak mencatat sebagai persediaan barang dagang, ya. Karena barangnya bukan punya konsaini, dia punya konsainer. Namun dapat dibuatkan catatan memorandum atau catatan off balance sheet. Lalu untuk pencatatan saat barang terjual, ya konsaini akan mencatat dengan mendebit akun kas atau akun piutang, ya, dan mengkredit akun utang kepada konsainer. Yang ketiga, di sini ada mencatat komisi dan biaya yang ditanggung. Jadi misalkan kayak konsaini mendapatkan komisi ya. Nah, konsaini tetap mencatat itu ya dengan mendebit akun utang kepada konsainer dan mengkredit pendapatan komisi. Lalu yang keempat, jika ada biaya yang ditangguhkan lebih dulu oleh konsaini seperti biaya promosi atau biaya iklan atau biaya pengiriman, ya, konsaini akan mencatatnya dengan mengurangi akun utang kepada konsainer. Jadi debitnya itu utang kepada konsainer dan mengkredit akun kas ya karena ditalangin lebih dulu.
Lalu saat menyetor hasil penjualan kepada konsainer juga tinggal mendebit akun utang kepada konsainer dan mengkredit akun kas atau bank. Ya, sesuai nominal. Nah, nominalnya di sini itu nanti disesuaikan dengan ini. Pertama itu kita ngitungnya dari penjualannya, lalu dikurangi biaya komisi dan biaya iklan yang ditanggung oleh konsainer atau konsaini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Di sini konsainer ya PTA itu mengirim barang senilai 10 juta ke konsaini PTB untuk dijual. Nah, PTB berhasil menjual barang senilai 6 juta nih dengan komisinya 10% dan biaya promosi 200.000 ditanggung oleh konsainer. Nah, bagaimana pembukuannya? Nah, kita akan membuat pembukuan untuk PTA ya sebagai konsainer. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Di sini konsainer ya PTA itu mengirim barang senilai 10 juta ke konsaini PTB untuk dijual. Nah, PTB berhasil menjual barang senilai 6 juta nih dengan komisinya 10% dan biaya promosi 200.000 ditanggung oleh konsainer. Nah, bagaimana pembukuannya? Nah, kita akan membuat pembukuan untuk PTA ya sebagai konsainer. Ya, kita akan mencatat dulu untuk mengirim barangnya. Yang pertama itu dengan mendebit akun persediaan konsinyasi dan mengkredit akun persediaan barang dagang. Lalu kedua untuk mencatat penjualan konsaininya di sini mendebit akun piutang pada PTB dan mengkredit penjualan konsinyasi. Ya, nominalnya sama. Lalu mencatat biaya promosi di sini kita sebagai konsainer akan mencatat beban konsinyasi di debit dan mengkredit akun piutang pada PTB ya senilai nominal biaya promosinya. Lalu untuk mencatat komisi konsaini ya. Jadi konsainer akan mendebit ya, PTA akan mendebit akun beban komisi konsaini dan mengkredit akun piutang pada PTB. Dan yang terakhir adalah menerima hasil penjualan bersih. Nanti di sini akan mendebit akun kas dan mengkredit akun piutang pada PTB. Selanjutnya adalah pencatatan oleh PTB selaku konsaini. Ya, saat barang datang untuk diterima, itu dia tidak mencatat barang konsinyasinya. Ya, tidak dicatat ke buku besar, hanya membuat memorandum atau kayak catatan of balance sheet. Kayak gitu. Lalu yang saat menjual barang di sini ada dua ya, bisa kas bisa piutang, jadi tergantung untuk penjualannya secara debit atau secara kredit. Gitu. Lalu akan mengkreditkan akun utang kepada PTA. Ya, di sini bisa kelihatan perbedaannya jika konsainer menggunakan piutang dan konsaini akan menggunakan akun utang. Ya, mencatat komisi penjualan 10%, di sini baru mencatat komisi pendapatan, ya pendapatan asli ya. Jadi konsaini akan mendebit akun utang kepada PTA dan mengkredit akun pendapatan komisi. Nah, ini untungnya konsaini itu ada di pendapatan komisi ini. Lalu mencatat biaya promosi ditanggung oleh konsainer, ya. Itu dia akan mendebit akun utang kepada PTA dan mengkredit akun kas. Menyetor hasil penjualan bersih penjualan bersih itu dia utang kepada PTA, lalu kas senilai sisa dari penjualan dikurangi beban-beban yang ditanggung konsainer. Kayak gitu. Lalu teman-teman di sini juga bisa lihat ya tabel aspeknya. Di sini untuk kepemilikan barang tersendiri itu barangnya milik konsainer. Dan konsainer ini tidak memiliki barang, dia jatuhnya hanya penitipan aja untuk menjual. Lalu pengakuan penjualannya nih, kalau konsainer itu mengakui penjualannya saat barang terjual oleh konsaini. Nah, konsaini itu tidak mencatat penjualan barang. Jadi hanya mencatat untuk pendapatan komisinya aja. Ya. Nah, di sini juga ada komisi, bagi konsainer itu merupakan beban dan bagi konsaini itu merupakan pendapatan ya. Persediaan. Nah, untuk konsainer persediaan dicatat sebagai persediaan konsinyasi dan untuk konsaini itu tidak dicatat sama sekali. Lalu kita akan masuk ke masalah khusus dalam konsinyasi. Di sini ada catatan pihak konsainer jika laba konsinyasinya ditetapkan tersendiri. Ya, untuk penyerahan barang ke konsaini, konsainer mencatat barang yang dikirim sebagai konsinyasi keluar, bukan penjualan. Ya, jadi persediaannya tetap berkurang, persediaan barang dagangnya, tapi belum dianggap terjual. Ya, hanya dipindahkan saja. Lalu untuk beban dari konsainer itu semua biaya yang dikeluarkan oleh konsainer untuk kegiatan konsinyasi itu akan dicatat sebagai beban konsinyasi ya, biaya itu promosi, iklan atau biaya pengiriman si konsainer akan menyebutnya sebagai beban konsinyasi ya.
Kalau misalkan beban dari konsaini atau komisi itu akan dicatat sebagai beban yang berkaitan dengan konsinyasi yang mengurangi hasil yang nantinya diterima konsainer. Dia biasanya nyatetnya itu pakai beban komisi konsinyasi. Ya kayak tadi yang dicontoh. Lalu penerimaan hasil penjualan. Saat konsaini mengirim uang hasil penjualan kepada konsainer mencatat penerimaan kas dan mengakui pendapatannya dari penjualan konsinyasi. Lalu kita akan masuk ke masalah khusus dalam konsinyasi. Di sini ada catatan pihak konsainer jika laba konsinyasinya ditetapkan tersendiri. Ya, untuk penyerahan barang ke konsainer mencatat barang yang dikirim sebagai konsinyasi keluar, bukan penjualan. Ya, jadi persediannya tetap berkurang, persediaan barang dagangnya, tapi belum dianggap terjual. Ya, hanya dipindahkan saja. Lalu untuk beban Catatan bagi pihak konsinyor apabila laba konsinyasinya digabung. Yang pertama saat penyerahan barang. Saat penyerahan barang yang dikirim kepada pihak konsinyasi akan dicatat sebagai konsinyasi, bukan sebagai penjualan. Lalu semua biaya yang timbul akibat konsinyasi tersebut akan langsung dicatat oleh pihak konsinyor sebagai beban, tanpa dipisah dari beban penjualan biasa. Adapun untuk biaya dan komisi yang timbul di pihak konsinyasi, ini tidak langsung dicatat oleh pihak konsinyor. Pihak konsinyor baru mencatatnya setelah menerima laporan dari pihak konsinyasi. Dan saat pihak konsinyasi mengirim uang hasil penjualan kepada pihak konsinyor, maka pihak konsinyor akan mencatatnya sebagai penerimaan kas dan penjualan konsinyasi. Adapun catatan bagi pihak konsinyasi apabila laba konsinyasinya dipisah. Yang pertama saat pihak konsinyasi menerima barang titipan dari pihak konsinyor. Nah, barang titipan tersebut akan dicatat dalam bentuk memo yang menyatakan bahwa pihak konsinyasi telah menerima barang titipan dari pihak konsinyor. Lalu untuk biaya-biaya yang telah dibebankan atau telah dibayar oleh pihak konsinyor, ini tidak perlu dicatat oleh pihak konsinyasi. Jadi pihak konsinyasi hanya perlu mencatat transaksi atau biaya yang benar-benar mereka keluarkan secara pribadi menggunakan uang mereka sendiri. Contohnya itu biaya promosi, biaya angkut. Nah, biaya-biaya tersebut akan dicatat oleh pihak konsinyasi sebagai beban konsinyasi. Lalu jika barang konsinyasi tersebut terjual, maka pihak konsinyasi akan mencatatnya sebagai penjualan dan kewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi tersebut kepada pihak konsinyor. Nah, dari penjualan barang konsinyasi tersebut, pihak konsinyasi akan mendapatkan komisi dari setiap barang yang terjual. Nah, komisi tersebut akan dicatat oleh pihak konsinyasi sebagai pendapatan komisi. Lalu, saat pihak konsinyasi mengirimkan uang hasil penjualan barang konsinyasi kepada pihak konsinyor, maka pihak konsinyasi mencatatnya sebagai pembayaran uang hasil penjualan konsinyasi. Catatan bagi pihak konsinyasi apabila labanya digabung. Sebetulnya ada banyak kesamaan teman-teman. Catatan bagi pihak konsinyasi apabila labanya digabung atau dipisah. Kesamaannya itu saat mereka membuat memo ketika menerima barang titipan dari pihak konsinyasi. Lalu saat mereka mencatat biaya ataupun beban. Saat mereka mencatat penjualan. Ini sama, yang membedakan hanya di pencatatan komisi dan saat mereka menyetor uang hasil penjualan konsinyasi kepada pihak konsinyor. Yang pertama, pencatatan komisi. Pencatatan komisi bagi pihak konsinyasi apabila labanya digabung, ini akan otomatis dihitung saat pihak konsinyasi menyetor. Adapun perlakuan akuntansi untuk konsinyasi yang tidak diselesaikan secara tuntas, metodenya ada dua, ada yang dicatat secara terpisah dan ada yang dicatat dengan cara digabung. Yang pertama dengan cara terpisah. Dengan cara terpisah, penjualan barang konsinyasinya ini dicatat secara terpisah semuanya, agar laba dan ruginya bisa dihitung dengan jelas. Lalu untuk semua biaya baik dari pihak konsinyor maupun dari pihak konsinyasi akan dibagi antara barang yang sudah terjual dengan barang yang belum terjual. Barang yang dikirim akan dicatat sebagai konsinyasi keluar dengan mengkreditkan harga pokoknya. Lalu untuk barang yang belum terjual ini akan dihitung sebagai persediaan akhir karena belum menjadi milik pihak konsinyor. Lalu metode yang kedua, jika pencatatannya tidak terpisah atau digabung, biaya penjualan konsinyasi dicampur dengan biaya penjualan biasa. Dan untuk barang yang belum terjual, ini akan dianggap sebagai biaya yang ditangguhkan. Pengiriman barang hanya dicatat sebagai memo dan pencatatan penjualan baru dilakukan saat pihak
konsinyasi mengirimkan laporan. Lalu pada saat tutup buku, pihak konsinyur akan melakukan penyesuaian dengan memindahkan biaya yang masih melekat pada barang belum terjual ke akun biaya ditangguhkan. Lalu selanjutnya saya akan membahas pencatatan laba konsinyasi. Yang pertama, catatan pihak konsinye jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Laba dari penjualan konsinyasi dicatat setiap akhir periode sebelum laporan keuangan disusun. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun konsinyasi masuk dan mengkredit akun pendapatan untuk komisi penjualan. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri, jurnal akhir periode tidak diperlukan. Jurnal sudah dibuat saat barang konsinyasi terjual, mencatat harga pokok penjualan dan kewajiban pada konsinyor. Intinya, pencatatan laba hanya diperlukan jika laba konsinyasi dicatat secara terpisah dari transaksi reguler. Lalu yang kedua, catatan pihak konsinyor jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Konsinyor membutuhkan laporan penjualan konsinyasi untuk mencatat laba atau rugi sampai akhir periode fiskal. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri, beban dari pihak konsinye dibebankan pada hasil penjualan konsinyasi. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun beban yang relevan di buku konsinyor. Tujuannya agar laporan keuangan konsinyor mencerminkan biaya dan laba yang terkait dengan penjualan konsinyasi. Secara keseluruhan, pengaturan laba konsinyasi bergantung pada apakah laba dicatat secara terpisah atau digabung dengan transaksi biasa. Barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode bagi konsinyor, yaitu apabila barang konsinyasi belum terjual pada akhir periode akuntansi, maka perlu melakukan pencatatan penyesuaian terhadap barang konsinyasi yang dititipkan pada komisioner. Secara fisik, barang konsinyasi pada akhir periode telah membebankan biaya untuk pengelolaan. Biaya tersebut harus diperhitungkan baik yang melekat pada barang yang telah dijual maupun yang belum terjual. Penyesuaian terhadap biaya-biaya ini sangat penting dalam penentuan laba rugi periodik. Perlakuan atas biaya pengelolaan pada barang konsinyasi ada dua, yaitu yang pertama, biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang telah terjual dicatat sebagai biaya operasi pada periode berjalan. Lalu yang kedua, sedangkan biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual dicatat sebagai persekot biaya atau biaya yang ditangguhkan pembebanannya. Lalu selanjutnya, barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode bagi konsinye. Untuk pihak konsinye atau komisioner, barang konsinyasi yang belum terjual tidak perlu dibuat penyesuaian apapun di akhir periode. Alasannya, konsinye hanya mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, barang yang sudah terjual. Yang kedua, biaya yang mereka keluarkan. Yang ketiga, komisi yang mereka terima. Barang yang belum terjual bukan milik konsinye, jadi tidak memengaruhi pencatatan mereka. Pencatatannya tetap sama seperti biasa, baik memakai metode laba terpisah maupun tidak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.